Feng Tianxing tampak acuh tak acuh, mengambil cangkir teh dengan santai, menyesap perlahan, lalu menghela nafas. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku menuangkan teh untuk orang lain. Aku tidak menyangka akan ada cairan dingin di wajahku yang panas. Feng Tianxing menghela nafas sambil berbicara. Melihat penampilan itu, sepertinya ada sesuatu yang membuatnya kecewa, dan dia terlihat kecewa. Dengan sikap seperti itu, kehampaan di samping melihatnya, seolah ada sesuatu yang menahan hatinya. Hanya saja dia benar-benar tidak punya nyali untuk meminum secangkir teh ini. Dia bisa meracuni Feng Tianxing, meskipun tidak berhasil seperti yang diharapkan. Tetapi terbukti sebagian besar bahwa Feng Tianxing tidak takut racun. Artinya, bahkan jika 2 cangkir teh ini beracun, dia bisa minum Feng Tianxing, dan dia tidak bisa. Meskipun Void hanya memiliki kesadaran yang tersembunyi di dalam tubuh ini, ia dapat menghindari sebagian besar racun dan tidak akan melukai asalnya. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa ini bukanlah pertanda dari langkah lain dari rencana Feng Tianxing? Keluar dari tubuh fisik, itu adalah pertempuran antara kesadaran dan kesadaran. Dia tidak sepenuhnya yakin untuk bersaing dengan Feng Tianxing dalam hal ini, bahkan jika dia sangat bangga dengan intensitas kesadaran Void. Lupakan saja, biarkan aku menuangkan teh untukmu. Aku benar-benar tidak berani bertindak gegabah di depanmu. Aku hanya bertemu denganmu sebentar terakhir kali, dan kamu benar-benar menemukan tempatku. Kamu memiliki lebih banyak mata daripada mataku. Aku tidak tahu seberapa banyak. Kong Kong meletakkan cangkir teh di atas meja dengan santai, dan menatap Feng Tianxing dengan senyum tipis di wajahnya. Cawan ini, apakah kamu masih berani minum? Feng Tianxing mengerutkan mulutnya dengan jijik, berdiri, dan meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Sebaiknya kamu kurangi ketulusan. Jika kamu tidak ingin menikmati pemandangan indah bersamaku, maka tunggu sampai kamu merasa waktunya hampir tepat, baru kamu bisa melakukannya denganku. Feng Tianxing sangat bertekad sekarang. Meski tujuan membunuh Void kali ini agak tidak terduga, tidak sulit untuk mencapainya. Karena dia dengan sengaja membocorkan informasi bahwa dia memiliki doppelganger sebelumnya. Lingkaran sihir yang ditinggalkan oleh makhluk kosong karena kebencian itu persis berada di tempat tubuhnya. Tujuan sebenarnya dari menggali melalui Grand Canyon terhalang, dan kehampaan pasti tidak akan bisa menolak. Selama dia mengambil inisiatif, saya tidak perlu khawatir tentang berbagai jebakan yang dia buat. Sejauh menyangkut situasi saat ini, tidak semua metode yang digunakan oleh Void persis sama. Kekosongan yang saya kalahkan pada tahap awal serangan kehampaan memiliki kemampuan yang kuat untuk berubah, dan dapat mengatasi semua aspek dan mengumpulkan klon yang berbeda. Void di depannya jelas tidak memiliki sarana seperti itu. Dia hanya mengincarnya sekali, dan kemudian berhenti melakukannya lagi. Dia mungkin tidak bisa memadatkan tubuh Void secara sembarangan seperti Void sebelumnya. Dia tidak memiliki sarana untuk membuat klon sesuka hati. Artinya, dia masih memiliki setidaknya satu metode yang masih belum diketahui Feng Tianxing. Untuk amannya, lebih baik menunggu. Apalagi setelah pihak lain melihat tubuhnya sendiri. Dia tidak terburu-buru menyerang atau melarikan diri, melainkan menunggu masalah ini di tempat yang cukup aneh. Melihat sikap Feng Tianxing dalam kehampaan, kesadarannya dengan hati-hati memeriksa cangkir teh yang diserahkan Feng Tianxing berkali-kali, memastikan tidak ada jejak fluktuasi energi spiritual, fluktuasi kesadaran, atau bahkan jejak racun di dalamnya. Melihat sikap Feng Tianxing, Kong Kong sepertinya memahami sesuatu. Apakah kamu juga dari keluarga kaya? Jika kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku akan minum secangkir teh ini saja. Feng Tianxing mengatupkan bibirnya, lalu dia berbicara. Dulu, tapi yang lama sudah mati, dan aku tidak sekarang. Kong Kong sedikit mengangguk, lalu mengambil cangkir teh dan meminumnya. Setelah menikmatinya sebentar, mata Kong Kong menjadi cerah. Teh ini lumayan. Ada sedikit rasa pahit, dan sisa rasanya manis. Dari mana kamu mendapatkan teh ini? Feng Tianxing duduk lagi dan menuangkan secangkir teh lagi. Teh ini dipetik dari pohon teh khusus. Ini bijinya. Jika kamu tertarik, kamu bisa menanamnya sendiri. Jika kamu bisa bertahan malam ini, ngomong-ngomong, ada sekitar setengah jam sebelum pemandangan indah Gunung Jiuyu muncul. Apa yang ingin kamu lakukan? Kong Kong mengambil biji teh itu, mengamatinya dengan hati-hati, dan mengangguk sebentar. Jangan lakukan apa-apa, mengobrol sudah cukup. Kamu tahu bahwa sebagai kekosongan, kita jarang memiliki kesempatan untuk berbicara dengan kekosongan lain. Tapi menurutku kamu adalah iblis yang banyak bicara. Jadi, Feng Tianxing tiba-tiba tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa jika kamu ingin membicarakan ini. Tetapi itu terbatas pada beberapa topik asli dari iblis. Feng Tianxing menstabilkan Void di sini, sambil berbicara, mencoba mendapatkan informasi tentang Void dari mulutnya. Di sisi lain, setelah Laksamana Yan pecah, dia akhirnya mencium sesuatu. Bau setan yang melarikan diri di depannya tadi. Tepatnya, ini bukan lagi iblis, tapi iblis yang tubuhnya ditempati oleh kehampaan. Sekarang setelah dia menguasai rasanya, kecepatan Laksamana Yan tiba-tiba meningkat sedikit, memperpendek jarak antara kedua sisi dalam sekejap.
Tetapi ketika dia merasa bahwa dia hampir sama dengan selera itu, dia masuk ke sebuah kota di mana ada setan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya menatap Laksamanayan dengan takjub. Laksamanayan, kenapa kamu di sini? Mungkinkah kehampaan sudah dekat, dan kita perlu bergabung dalam pertempuran? Laksamanayan mengertakkan gigi dan memberi perintah. Dengarkan aku, semua iblis, dan blokir kota segera. Siapapun yang berani keluar kota akan dibunuh. Bajingan, Void, berani bersembunyi di antara orang-orang Laosu. Kata-kata ini seketika membuat semua iblis waspada terhadap iblis lain di sekitar mereka. Laksamanayan memberi perintah. Semua iblis mematuhi perintah, dan segera minta penguasa kota untuk keluar. Biarkan dia menyaring tentara dari iblis, lalu selidiki seluruh kota secara menyeluruh. Setelah mengatakan ini, Laksamanayan naik ke langit lagi, dan mencari di sekitar kota untuk waktu yang lama. Kecuali bau yang masuk ke sini, tidak ada bau lain. Kembali ke bau yang mengikuti di awal, Laksamanayan dengan hati-hati merasakan bau ini, dan tidak hilang. Kota telah diblokir oleh tentara iblis, dan bahkan tentara iblis berpatroli dalam tim yang terdiri dari 3 orang. Laksamanayan mengikuti bau itu sampai ke gang terpencil, dan dia melihat mayat iblis yang tersembunyi. Itulah yang dia kejar. Tapi sekarang, semua petunjuknya rusak, dan kekosongan telah disembunyikan di setan lain. Laksamanayan tidak berdaya untuk sementara waktu. Tiba-tiba melonjak ke langit, penguasa kota muncul di depan Laksamanayan dengan beberapa kroninya. Laksamanayan, bawahanmu telah menutup kota sesuai perintah militer. Apa langkah selanjutnya? Laksamanayan melihat lagi ke penguasa kota dan bersenandung pelan. Sekarang kita berada di tengah perang besar. Aku memerintahkan agar iblis lain tidak diizinkan memasuki kota tanpa izin. Bagaimana kamu melakukannya?